Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azra Pandri Batullah Tamrin. Saya mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Rusia, tepatnya di Saint Petersburg Mining University Rusia. Jadi di sini aku bakalan sharing kepada teman-teman semua bagaimana kehidupan mahasiswa di sini, juga bagaimana aku dan beberapa teman-teman mahasiswa di sini bisa sampai ke Rusia. Jadi pertama-tama aku perkenalkan diri. Nama saya Azra, asal saya dari Malang. Jadi dulu setelah lulus SMA, saya bertujuan untuk mendaftarkan diri ke Rusia dengan jurusan teknik pertambangan. Akhirnya saya mencari informasi berkaitan beasiswa ke Rusia. Ternyata untuk bisa berkuliah di Rusia itu banyak jalannya, ada mandiri, ada beasiswa dari kedutaan, juga ada beberapa mahasiswa dari sini ada beasiswa dari daerah. Nah, untuk aku sendiri, aku berangkat ke Rusia melalui beasiswa dari Pusat Kebudayaan Rusia yang ada di Indonesia. Awalnya, untuk bisa mendaftarkan beasiswa di Pusat Kebudayaan Rusia, saya harus melengkapi dokumen-dokumen yang disediakan dari Pusat Kebudayaan Rusia yang mencakup tentang nilai-nilai rapot semester 1 sampai 5, juga tanda tangan orang tua, juga seperti dokumen yang meyakinkan bahwa orang tua setuju bahwa kita untuk menempuh pendidikan di Rusia seperti itu. Dan setelah dokumen semua lengkap, aku untuk mendaftar beasiswa biasanya disuruh untuk wawancara di mana ketika semua dokumen semua sudah lengkap, kita berangkat ke Jakarta ke Pusat Kebudayaan Rusia untuk diwawancarai seperti itu. Jadi itu sekilas proses untuk aku mendapatkan beasiswa di sini. Nah, untuk setelah terima di beasiswa, kita diminta untuk mengurus visa dan mempersiapkan untuk keberangkatan. Dan untuk kuota pada tahunku waktu itu ada 160 anak dari Indonesia yang berangkat pada tahun 2019. Ketika itu aku berangkat ke Rusia. Nah, setelah semua pengumuman dan puji Tuhan, alhamdulillah saya keterima di beasiswa ini dan saya ditempatkan di kota Saint Petersburg untuk pendidikan pertambangannya. Akhirnya saya berangkat bersama teman-teman mahasiswa Indonesia, dan untuk beasiswa ini sendiri hanya mencakup untuk perkuliahan, dan untuk kehidupan sehari-hari transport tetap dari biaya mandiri, biaya pribadi. Dan di beasiswa ini juga setiap bulannya aku mendapatkan uang dari kampus, uang jajan seperti itu. Kalau di sini di kampus saya di Saint Petersburg, saya mendapatkan 1.800 rubel setiap bulannya, yang lumayan untuk menambah-nambahi uang jajan sebagai mahasiswa. Namun itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Biasanya saya masih dikirimi oleh orang tua sangu beberapa untuk menambahi uang jajan saya atau uang transport, juga internet dan lain-lain. Nah, untuk di sini sendiri programnya, ketika datang ke Rusia kita wajib menjalani 1 tahun kelas bahasa atau biasa disebut podfak, di mana podfak itu kita ditempatkan oleh Pusat Kebudayaan Rusia. Untuk beasiswa yang dari Pusat Kebudayaan Rusia, kita ditempatkan sesuai aturan dari Pusat Kebudayaan Rusia. Contoh seperti saya belajar pertambangan di Saint Petersburg Mining University, tetapi tahun lalu saya ketika menempuh pendidikan bahasa Rusia, saya ditempatkan di kota Perm Rusia, dan di sana hanya ada 2 mahasiswa dan 11 pekerja. Dan sedikit, tapi itu bagi saya ditempatkan itu juga ada baiknya juga, dimana kita di sana aku jarang ketemu orang Indonesia. Akhirnya aku harus benar-benar mempraktekkan bahasa yang aku pakai sehari-hari kayak gitu. Nah, setelah 1 tahun bahasa aku langsung pindah ke kota Saint Petersburg untuk mengurus dokumen kepindahan, ngurus visa tempat di sini dan lain-lain, sampai akhirnya aku berkuliah di Saint Petersburg Mining University seperti sekarang. Nah, untuk di kampusku sendiri di Saint Petersburg Mining University sendiri, di sana memang kampus teknik, kampus dengan jurusan-jurusan teknik, dan beberapa hal unik yang ada di Gorni yang saya dapati dan pengalaman baru bagi saya untuk berkuliah di Rusia, yakni
di Rusia cara pendidikannya, kalau di kampus saya sendiri masih banyak menulis dan lebih mencatat seperti sekolah kita di Indonesia, bukan yang sekedar slide lalu hanya dibagi untuk file-filenya, tidak. Kalau di kampus saya masih seperti prosedur seperti SD atau SMP, SMA yang masih mencatat. Nah, seperti itu kalau untuk gambaran tentang bagaimana perkuliahan saya di Saint Petersburg Mining University. Dan untuk di kampus saya sendiri ada beberapa hal unik yang ya juga dengan secara pakaian seperti yang saya pakai sekarang. Di kampus aku berkewajiban untuk berseragam seperti yang sudah disediakan dari kampus seperti ini. Sebenarnya ada plus minusnya sih untuk pakai seragam seperti ini. Plusnya ya kelihatan pertama-tama kayak kelihatan, wih keren gitu. Tapi lama-lama juga bosen juga sih sebenarnya teman-teman. Kayak yang setiap kuliah harus pakai seragam, terus masih yang ya, tapi syukurnya di sini kan nggak panas, jadi nggak keringetan, jadi nggak kayak sumo gitu kan, enggak. Jadi ya itu plus minus suka dukanya untuk berseragam seperti ini di kampus saya sendiri. Namun untuk ini nggak berlaku untuk semua kampus, ini berlaku untuk kampus pertambangan, kampus Gorni seperti kampus saya yang diwajibkan untuk memakai seragam seperti ini. Dan untuk cerita di Rusia sendiri suka dukanya berbagai macam. Pasti yang untuk ke Rusia yang pertama harus dia siapkan adalah, bagi saya bukan apa-apa. Yang terpenting hanyalah mental. Ketika mental kita sudah kuat dan yakin untuk datang ke Rusia memang untuk belajar dan apapun yang terjadi kita harus survive, ya insya Allah itu bakalan kita bisa sampai akhir perkuliahan gitu, nggak berhenti di tengah-tengah. Karena sebenarnya kalau boleh cerita secara jujur, nggak sedikit untuk orang yang berkuliah di Rusia lalu berhenti tengah jalan karena budaya, karena pertemanan dan lain-lain, atau jauh dari keluarga dan lain. Oleh karenanya saran buat teman-teman yang ingin atau interest ke negara Rusia untuk berpendidikan di Rusia, disiapkan betul-betul untuk mentalnya. Karena sayang teman-teman, karena kuota beasiswa untuk mahasiswa di Indonesia kalau bisa dan memang seharusnya kita maksimalkan dengan baik gitu loh. Jadi kalau memang sudah dapat beasiswa, memang sudah manfaatkan dengan betul-betul kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri yang pertama aku kaget sama Rusia itu pertama tentang budaya. Contoh nih, budaya yang berbeda antara Rusia dan Indonesia. Budaya kita kalau ketemu orang di jalanan gitu kan kita bakalan senyum kayak gitu kan. Senyum gitu. Dan aku itu ngelakuin hal begitu pertama-tama. Jadi pertama aku datang ke Rusia, aku datang dan aku ketemu orang di jalanan gitu. Dan aku senyum gitu, dan aku kaget kok orangnya nggak balas senyumku ya. Ternyata budaya di Rusia kalau misalnya teman-teman senyum di jalanan tanpa alasan atau tanpa nggak kenal atau bukan teman dekat, itu dianggap flirting. Jadi kayak dianggap kayak menggoda gitu loh. Ternyata padahal itu kan budaya kita kan cuman untuk sopan dan lain-lain. Nah, itu salah satu budaya yang pertama kaget. Dan itu pertama. Yang kedua, faktor makanan juga pasti kita berbeda. Tapi kalau teman-teman sudah mempersiapkan, bisa masak dan lain-lain, bagi saya itu bukan sebuah masalah yang besar untuk masalah makanan. Toh di sini juga banyak makanan dari Cina, makanan dari Thailand yang di sini dijual, dari Vietnam juga banyak. Dan itu masih mirip-mirip dengan Indonesia lah. Jadi untuk makanan bukan suatu hal yang besar dan harus dipermasalahkan sekali. Ya itu pertama budaya, makanan, lalu cara bergaul. Cara bergaul orang sini dengan orang Asia pun berbeda. Kalau kita mungkin pertama datang ke kelas, kenal teman baru, langsung bilang, "Hei, kamu gimana? Nama kamu siapa?" Kalau di sini enggak. Di sini cuma nama kamu siapa? Oh iya, sudah. Belajar, selesai. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan ada, "Kamu dari mana?" Kayak gini. Bahasa-bahasanya itu banyak. Nah, di sini untuk orang Rusia sendiri yang setahu dan sepaham aku, orang Rusia di sini lebih terlihat menutup, tapi ketika kita sudah kenal, dia akan bener-bener yang kayak sama temen tuh emang kayak yang ya udah ini untuk kamu, ini sangat membantu dan sangat care gitu, asalkan udah kenal banget ya. Jadi kayak gitu kalau misalnya tentang masalah budaya. Terus masalah apa lagi, masalah perbedaan harga antara di Rusia dan Indonesia. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, perbedaan harga itu pasti ada. Cuman kalau misalnya kita pakai acuan negara Eropa, negara Rusia adalah negara yang tidak semahal negara-negara seperti Jerman, Prancis dan lain-lain, tidak semahal itu. Cuman harganya pasti lebih di atas dari Indonesia untuk bahan baku dan lain-lain.
Nah, untuk di kota-kota sendiri, aku pernah di kota Bern dan aku pernah di kota Saint Petersburg, kota yang biasa atau bisa dibilang kota kecil dan kota besar, dan harganya pun juga berbeda. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau ke Rusia juga bisa dilihat-lihat gitu loh, kira-kira aku cocoknya di sini, aku kapasitasku ada di kota yang, aduh pengennya kota yang harganya nggak terlalu lah. Nah berarti bisa diarahkan ke yang kampus-kampus yang mungkin di kota-kota seperti tidak sebesar Saint Petersburg ataupun Moskow, yang harganya menurutku berbeda, walaupun nggak banyak ya tapi berbeda kayak gitu. Mungkin itu sih kalau untuk soal soal budaya, terus tentang bahan-bahan pokok, terus tentang pertemanan, ya itu yang pertama-tama berbeda banget dengan Indonesia dan kita harus siap. Dan dari semua perbedaan itu ujung-ujungnya kita kembali ke mental gitu loh, bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Jadi teman-teman harus memang benar-benar survive gitu loh di Rusia. Karena di sini pasti kita merasa sendiri, walaupun di sini ada himpunan mahasiswa Indonesia yang sangat membantu kita, yang sebenarnya kita itu bakal kayak kalau nggak ada itu mungkin kita bakal merasa sendiri, tapi karena adanya himpunan mahasiswa Indonesia di Rusia yang bisa membantu kita, mereka bikin event-event dan lain-lain, jadi membantu kita untuk beradaptasi di negara orang kayak gitu. Nah jadi kalau dari semua perbedaan yang saya sebutkan, menurut aku paling 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 harus disiapkan, yang memang pokok intinya adalah kembali ke mental. Kenapa mental? Karena ketika mental kita kuat, mental kita siap, berarti itu artinya kita siap untuk menghadapi segala hal. Setiap ada masalah tentang pemberkasan dan lain, kita siap. Masalah kangen keluarga, kangen makanan dan lain-lain, kita bisa mengatasi. Walaupun kadang memang itu hal yang wajar untuk kita yang merantau, terus kita merasa galau, terus pengen pulang dan lain-lain, itu hal yang wajar. Cuman kita kan cuman kalau kita sadar kalau kita memang ini udah tujuan aku, ini udah goal aku, berarti kalian udah siap gitu loh untuk yang hal-hal demikian seperti itu teman-teman. Jadi itu sih kalau misalnya yang apa-apa yang harus disiapkan ya mental. Nah untuk perbedaan harga untuk asrama sendiri, di sini asrama aku di kampus Saint Petersburg Mining University sendiri, aku setiap 1 bulan harus membayar asrama 3.100 rubel, atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 600.000 ya. Nah ini di kampus aku sendiri ada 3 macam asrama, atau 3 macam asrama yang dibedakan mengenai harga dan kualitas pastinya. Nah untuk harganya ada yang 3.100 rubel, ada yang 1.600 rubel, dan ada yang 7.000 rubel. Nah untuk yang 1.600 rubel satu kamar diisi oleh 2 orang, cuman kamarnya itu masih kayak yang di bawah seperti kamar saya. Kamar saya ini yang kamar harga 3.100 rubel. Nah untuk kamar yang 7.000 rubel diisi lebih banyak orang, 3 orang. Cuman kamar mandi ada di dalam dan kebutuhannya untuk lebih lengkap lah, lebih mewah. Cuman bagi aku untuk kamar yang seperti ini, kamar seperti aku ini sudah cukup untuk seorang mahasiswa yang nggak butuh terlalu apa-apa. Yang penting tidur cukup, terus untuk belajar bisa, untuk masak semua mencukupi. Nah untuk kamar aku sendiri di sini terdiri dari 2 orang. Jadi setiap orang bayar 3.100 rubel. Jadi kalau 2 orang 6.200 rubel untuk satu kamar. Nah di kamar aku sendiri disediakan 2 kasur dan 1 lemari besar dan 1 meja besar, juga ada kulkas. Untuk kulkas tidak disediakan, jadi kalau kulkas aku beli sendiri. Nah mungkin itu untuk sekilas tentang asramaku. Setelah video ini aku bakalan nunjukin bagaimana asramaku, bagaimana sih ada apa aja di asramaku kayak gitu. Nah itu yang aku sharing ke teman-teman. Dan ini jadi untuk perkuliahan sendiri sekarang karena kondisi yang masih kurang baik, kuliah berjalan secara online, dan sekarang aku sudah selesai untuk semester ini dan aku sudah ujian, dan alhamdulillah puji Tuhan semuanya lancar dan nggak ada yang menunggak untuk tugas-tugas, semuanya lancar, semuanya lulus untuk semester ini, nggak ada masalah. Dan sekarang posisi perkuliahan di Rusia sendiri sedang libur sampai Februari depan bakalan masuk lagi, aktif lagi. Dan untuk perkuliahan saya sendiri sekarang kemarin sebelum libur, sebelum ujian, berjalan secara online kayak gitu teman-teman. Jadi di masa COVID seperti ini di Rusia untuk sekolah-sekolah di online kan semua, dan diwajibkan masker di jalanan. Namun nggak tutup semua ya, untuk supermarket di sini masih buka dan orang-orang masih berkeliaran, masih banyak.
tempat makan juga masih buka, cuman mungkin jamnya yang dibatasi, yang biasanya untuk 24 jam sampai jam 11. Ataupun ketika tahun baru seperti kemarin, supermarket pada tutup sampai jam 7 malam aja kayak gitu teman-teman, untuk masalah COVID yang ada di Rusia. Mungkin itu yang bisa aku sharing. Nah, mungkin sekarang aku bakal nunjukin ke teman-teman bagaimana asrama yang ada di kampusku. Nah, jadi kita berangkat sekarang. Nah, teman-teman, jadi untuk asramaku sendiri kita mulai dari depan. Jadi asramaku sendiri harganya 3.100 rubel 1 bulan. Dan kita mulai dari depan. Oke. Nah, di asramaku ini kayak banyak orang, kayak terdiri dari banyak kamar-kamar tuh. Banyak kamar-kamar. Dan ini kamar aku, kamar nomor 226. Nah, kita ke dapur. Jadi ini adalah dapur yang ada di asramaku. Nah, di asramaku sendiri setiap lantai ada 2 dapur. Ada dapur satu dan dapur satunya ada di sebelah sana, pojok sana. Nah, jadi ini kamar teman-teman yang lain. Ini ada di lantai 6. Jadi kita masuk ke kamarku, kita lihat. Nah, ini kamarku ada di kamar 226. Kita masuk. Nah, jadi ini kulkas aku beli sendiri di Rusia, bekas, harganya 1 juta. Jadi ini kulkas dan ini kasur teman aku. Dan aku satu kamar dengan teman aku dari Ambon. Dan ini ada tempat untuk sepatu, dan ini alat mandi dan lain-lain. Di sini ada handuk, di sini ada lemari besar untuk berdua sama temanku. Dan ini untuk magic chair dan lain-lain, air, dan ini printer, dan ini meja untuk belajar kami, dan ini ada kaca, 2 kursi, dan ini tempat tidurku, dan ini mungkin untuk dompet dan lain-lain di sini. Dan ini kaca, jadi pemandangan dari kamarku seperti ini. Nah, ini untuk suhu kali ini, nah, nggak terlalu dingin kalau hari ini. Oke teman-teman semua, terima kasih udah ngikutin keseruan aku atau kegiatan aku hari ini. Dan aku terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing dari aku, dari kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia sendiri. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.